Erza, siapa yang belum masuk? Colek. 500 Bu, itunya Bu, internetnya Bu. Nah, alasan tuh ya. Checklist Bu, WhatsApp-nya Bu. Saya sudah masuk. Tuh udah Bu, 36. Nah ya oke. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibu. Mana Erza? Mana Erza? Itu ada, itu Bu. Belum ada suaranya maksud ibu. Lagi sakit gigi ya? Sehat walafiat Bu, alhamdulillah. Oke. Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Zaman sekarang ini kan kita harus punya kekuatan stamina yang fit. Ya. Oke. Coba ketua kelas, Ibu mau mencatat, ini ST berapa nih? ST 3 ya. 1 ST 3 kan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama komandannya siapa? Kelompok pertama komandannya siapa? Fahmi? Siapa komandan kelompok pertama? Saya kelompok 3, Bu. Hah? Jadi, Oh, kamu kelompok 3? Makanya Deni, kelompok... Bu. Siapa? Saya, Ibu. Sebentar ya, sebentar. Bentar ya. Iya ya, kenapa? Halo? Enggak, vaksinnya gratis. Kelompok kita Bang John. Sorry, suami ibu lagi vaksin. Vaksin COVID. Kalau vaksin COVID gratis apa bayar sih? Gratis. Hah? Gratis kan? Oh ya udah, tapi suami ibu nggak bawa duit katanya. Ya tinggal ke ATM aja lah alasan. Tadinya minta dianterin ibu, tapi karena ibu sangat cinta dengan 1 ST3, ibu bilang nggak bisa, ibu ngajar ya, dengan sedih hati lah. Ini pertama kali suami pergi tanpa ibu dampingin ya. Masalahnya bukan apa-apa, suami ibu tuh kalau bawa mobil suka kelewatan. Kalau nggak ada ibu suka kelewatan, ada ibu aja suka kelewatan, gimana nggak ada ibu ya. Tol harusnya keluar tol, keterusan, akhirnya muternya keluar ujung tol mbak, muter lagi. Astagfirullahaladzim. Bapak kayak gitu kali dulu, orang saya aja dari Panasan keluar nyasar bapaknya, padahal baru aja lewat. Oke. Ya, saking cintanya sama ST3 nanya nggak dijawab nih. Kelompok 1 siapa komandannya? Ayo. Saya, Ibu. Saya tuh siapa namanya? Niwayan Dani Safitri. Dani, Panggilannya? Dani. Dani. Iya. Oke. Ini kayak perasaan baru sekarang nih ada komandan cewek dari 3 kelas terdahulu cowok semua. Sampai bilang emang ada ceweknya. Alhamdulillah ada ceweknya. Kelompok 2 siapa komandannya? Pak Joni Kidang Bu. Joni Kidang. Iya, Kapten. Kamu kok senyum-senyum sih Erza nyebut Joni Kidang? Enggak, saya menghormati Pak Joni, Bang Joni. Ersta Bu. Mas Joni siap? Komandan kelompok 2, kelompok 3 siapa komandannya? Fahmi siapa Fahmi? Katanya kamu kelompok 3. Kamu nunjuk siapa atau kamu menunjuk diri saya Bu. Gede Nyoman Setia Bu. Setia. Siapa? Gede Nyoman Setia. Setia Pak Pradik. Jenenge sapa? Udah kelihatan. How to spell it? Setia. I gede siapa? Panggilannya Setia? Iya, Setia. Wah, ternyata dari 3 kelompok didominasi oleh orang Bali. Tepuk tangan deh buat orang Bali, menang ore Bali. Oke. Jadi sekarang Ibu akan mengambil secara random, suka-suka Ibu aja ya. Coba sekarang kelompok 2 tolong presentasi. Pak Joni, komandannya tolong diatur. Tolong dicatat, kalau ingin dapat nilai semua anggota harus bicara. Silakan kelompok 2. Kok suaranya kok ini sih? Oke, saya screen. Udah.
Belum usah. Gimana Komandan? Komandan gimana Komandan Belum kelihatan. Joni? Oh, belum. Ya nggak kompak nih, kelompok 2 nih. Itu Bu kelompoknya. Gimana Bang Joni? Sudah siap Masih belum? loading. Masih loading HP-nya. Oh iya ya. Udah. Baik, Tuh ada suara ayam. terima kasih atas ya Bu, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, di sini kami membahas tentang definisi official statistik. Next. Ini nggak harus Bang Joni ya, bisa berbagi ya, oke? Dengan semua anggota dan semua anggota harus terlibat. Oke, berbagi aja, berbagi. Saya dulu deh. Saya dulu ya Bang. Iya. Oke, yang pertama ada definisi official statistik. Apa sih official statistik itu? Yaitu statistik yang dipublikasi oleh lembaga atau instansi pemerintah yang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, di sini kita ambil 3 poin, dipublikasi, kemudian memenuhi standar, dan yang terakhir oleh pemerintah atau lembaga. Boleh ibu kasih saran, kalau memang kamu ingin meng-highlight statement, tadi yang kamu sebut 3 itu tolong di bold. Ini cara presentasi sekalian ya. Jadi mana yang kamu anggap highlight penting? Tadi kan kamu 3 hal, yaitu apa itu tolong di bold ya. Ini cara-cara kita mempresentasikan sesuatu. Nanti kalian kalau udah lulus di daerah nanti akan sering mempresentasikan itu pada Pemda setempat. Nggak usah jauh-jauh, nanti kalau kalau tingkat 4 sebelum lulus, kalian kan harus menyajikan skripsinya, yaitu caranya begitu. Jadi gitu kali ya, ini kritik, nanti aja diperbaiki. Mungkin ada yang mencatat di kelompok 2 mana-mana yang harus direvisi ya. Oke, lanjut silakan Erza. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ruth. Dipersilakan Ruth. Ya, selanjutnya berikut ini adalah 3 pertanyaan yang menjelaskan tentang official statistik. Yang pertama itu ada 3, yaitu what, who, dan how. Yang pertama itu adalah what. Apa saja yang dibahas di official statistik. Jadi official statistik itu dapat berupa data sosial kependudukan, data demografi, data ekonomi, data keagamaan, data kesehatan, dan data-data lainnya. Yang kedua itu who, siapa yang mengeluarkan official statistik atau siapa yang mempublikasikan official statistik tersebut. Jadi official statistik dihasilkan oleh lembaga official statistik yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Contohnya itu BPS di Indonesia, di Australia ada ABS, di Malaysia ada Departemen Statistik of Malaysia, dan masih banyak lembaga lainnya di negara lain. Yang ketiga adalah how, bagaimana official statistik itu dihasilkan. Jadi official statistik dihasilkan dengan memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan secara internasional, yang mana kaidah-kaidahnya akan dibahas selanjutnya. Stop. Ibu setiap slide ibu kasih komentar ya. Jadi yang di Word ya, official statistik bukan dapatnya dibuang aja. Official statistik merupakan data tentang masalah. Kalau dapat berarti bisa juga enggak ya, hati-hati pemakaian bahasa Indonesia ya. Kemudian yang di how, coba langsung ditulis aja memenuhi kaidah, yaitu mengikuti UNFPOS, langsung aja disebut. Oke? Itu mungkin tambahan untuk slide kedua ya, untuk diperbaiki. Dan nanti setelah diperbaiki, itu next deh, lanjut dah, itu aja untuk slide kedua. Slide berikutnya. Baik, di sini ada karakteristik official statistik. Yang pertama adalah independen. Independen di sini berarti official statistik tidak terikat dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Kemudian yang kedua adalah profesional, yang berarti official statistik dihasilkan berdasarkan metode yang sudah ditetapkan sehingga relevan dan dapat diandalkan. Kemudian karakteristik official statistik yang ketiga adalah konsisten, yang artinya data pada official statistik tidak berubah-ubah.
Kemudian akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya Faiz. Nah, untuk karakteristik yang keempat adalah accessible, yaitu official statistik itu dapat diakses dengan mudah baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya. Kemudian untuk karakteristik yang kelima itu adalah confidential atau official statistik adalah sumber data atau responden official statistik dijamin kerahasiaannya. Oke. Kemudian Terima kan? ya. Belum berubah slide. Coba yang konsisten. Apakah benar kalimatnya seperti itu kalau konsisten? Artinya begitu, mengartikan konsisten. Apakah dia tidak berubah-berubah? Coba pengertian konsisten diperbaiki ya. Bukan seperti itu. Lanjut. Selanjutnya di sini kami akan di sini ada contoh official statistik. Yang pertama yaitu indeks pembangunan. Slide. Nah. Baik, minta maaf diulang. Di sini ada contoh official statistik. Yang pertama yaitu indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Yang kedua, tingkat kemiskinan atau poverty level. Yang ketiga, garis kemiskinan, poverty line atau poverty threshold. Yang keempat, pendapatan per kapita atau income. Yang kelima, koefisien Gini atau Gini ratio. Keseimbangan kemampuan daya beli atau paritas daya beli atau purchasing power parity. Ya, ini ke-6 contoh yang kami bisa tampilkan di slide. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Mungkin ada masukan dari kelompok lain atau ada pertanyaan, kami silakan. Terima kasih. Coba kelompok 1 dan kelompok 3. Kalian pasti udah buat juga kan? Ya, kelompok 1 dan kelompok 3. Menurut kalian yang sudah kalian buat dan belum tercakup di kelompok 2 ada nggak? Masih banyak sebenarnya nih. Apa? Tapi justru Ibu ingin dari kelompok lain. Coba kelompok 1, maaf kelompok 1, Dani mana? Mbok Dani karena orang Bali manggilnya Mbok Dani. Iya Ibu. Mbok Dani bisa dipresentasikan nggak sebentar? Baik Ibu. Sebagai perbandingan dengan yang dibuat oleh kelompok 2. Sebentar aja. Cret gitu aja. Semuanya dipresentasikan atau cuma di review aja Ibu? Presentasikan secara cepat bisa kali ya? Oke, bisa Ibu. Baik. Mbok Dani, kalau orang Bali kan manggil kakak Mbok. Kalau orang Jawa Mbak. Iya. Fajar bisa share screen? Fajar, nih kelompoknya ketahuan nih. Oh, ujuk-ujuk ini langsung tiga kriteria. Awalnya begitu langsung. Nah, that's right. Next. Nah, ada nama. Pelan-pelan dong, ini kecepatan. Nah, kalau dibilang next ganti ya. Next. Di kelompok 2 kayaknya garing bener ya. Slide-nya nggak ada gambar, nggak ada lucu-lucuan gitu ya. Ini kan agak ada gambar. Ini kritik aja ya. Mas Joni jangan tersinggung ya. Iya, Table of contents. Nah, next. Nah, yang nomor 3, jangan next dulu, nomor sebelumnya. Nomor 3 ini belum Ibu lihat di slide kelompok 2. Next kelompok 1. Nah, mungkin ini kalimatnya ya. Official statistik adalah statistik bukan yang diproduksi kali, karena dalam bahasa ini produce ya. Yang dihasilkan kali ya, Mbok Dani ya. Baik, Bu. Karena kan kalian mentranslate dari bahasa Inggris produce. Jadi padahal dalam mentranslate sesuatu kita sesuaikan dengan kebutuhan makna kalimat itu ya.
Next. Nah, ini kan jelas UNFPOS nih. Next. 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 Right. Next. Nah, ini belum ada nih di kelompoknya Pak Joni nih. Next. Iya, Bu. Dahulu. Nah, ini pakai korden kan bagus nih. Nah, yang ini belum ada di kelompok 2 ya, Pak Joni. Jadi sejarahnya tuh kalau nggak salah udah dibahas minggu kemarin bagaimana pemahaman official statistik zaman dahulu kala dan pemahaman official statistik zaman kini, zaman now. Satu zaman old, satu zaman now. Dan manfaatnya tujuan zaman old sama zaman now juga berbeda ya. Ini dijelaskan di sini. Next. Next. Nah. Ini belum selesai, baru baca. Maaf, Bu. Udah dulu. Next. Ya, lanjut. Loh, kok balik lagi? Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, yang ininya nih belum ada. Bagaimana sejarahnya sensus pertama kali di dunia seperti apa? Ya, lanjut. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, ada sejarah awal sensus di Indonesia. That's right. Next. Nah, ini ada nih. Mbok Dani ada ini. Next. Kordennya minggir. Nah, that's right. Next. Terima kasih. Oke, coba Ibu mau lihat kelompok 3 secara cepat aja. Setia, mana coba? Rama tolong gitu ya. Ya, lanjut. That's right. Next. 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 Tolong dijelaskan lagi ya, ini buat kalian tolong dijelaskan secara lengkap ya, yang tadi udah Ibu jelaskan mana-mana yang bisa dipercantik lagi. Next. Wah, ini nggak kebaca nih yang merah nih. Baca deh dikit. Next. Warna merah ora ketok tahunnya itu. Ganti warna kali ya. Next. 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 Nah, ini malah lengkap dia pembentukan badan statistik di dunia ini ya. Oke, next. Di Indonesia, that's right. Next. Next. Terima kasih. Oke, any question? No question. Coba ditutup dulu semuanya. Oke. Jam berapa sih? Tadi mulai jam berapa sih? Jadi kayaknya baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah tahu mana-mana yang harus diperbaiki atau mana yang harus ditambahkan. Oke? Jadi untuk kelompok 2
sangat garing banget ya. Maksud Ibu garing itu nggak ada gambar-gambarnya, nggak ada yang background yang cantik, entah dibuat seperti apa. Nanti tolong direvisi baik kelompok 1, 2, 3. Nah, filenya nanti dikumpulkan ke PJ. Jadi nanti PJ-nya yang ngirim ke Ibu. Nah, nama filenya pertemuan 1.1 untuk kelompok 1, pertemuan 1.2 untuk kelompok 2, pertemuan 1.3 untuk kelompok 2. PJ-nya aja ngirim, nggak usah masing-masing, nanti penuh. WA Ibu jebol ya, malum HP Ibu kan HP murah meriah, jadi kalau banyak-banyak sering hang nih, kayaknya memang Ibu harus banyak yang Ibu delete nih, maklum, murah meriah, yang penting bisa nelpon, bisa WA, bisa foto, udah, bisa buka internet, itu aja, nggak yang lain-lain nggak ini. Paham anak-anak apa yang harus direvisi? Izin bertanya Bu, Monggo. untuk revisiannya ini paling lambat dikirim kapan ya Bu? Sabtu. Baik, Kedengeran? via WhatsApp Bu atau via email? Iya, di WA aja nanti masukin lewat. Tadi kan Ibu udah bilang nanti masing-masing kelompok ngirimnya ke PJ-nya aja, nanti PJ-nya ngirim ke Ibu lewat WA aja ya. Baik, terima kasih Bu. Dan minggu depan karena hari Kamis libur ya, kalian itu Ibu pindah ke hari Senin sesi 2 karena penuh. Ya, penuh, mungkin ada beberapa dosen yang memberi materi di hari Kamis banyak dirubah, dapatnya hari Selasa sesi 2. Hari Senin sesi 2. Oke. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita akan masuki materi hari ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang UNFPOS ya. Kita membahas tentang UNFPOS sama Legislative Basis for Official Statistics. Jadi ada part 1 and part 2. Part 1 about UNFPOS, or United Nations Fundamental Principles of Official Statistics. In this session, we will take a look at the UN Fundamental Principles of Official Statistics and why they are important. What are the principles? The fundamental principles of official statistics are a set of 10 principles that govern the production of official statistics. They have remained unchanged for over 25 years. The principles have assured quality of official statistics and safeguard trust in statistical institution. Jadi prinsip-prinsip tentang pembuatan official statistik itu ada 10 ya. Dan bagi yang akan membuat official statistik harus mengikuti a set of 10 principles. Ini sudah 25 tahun belum dirubah ya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ada, sehingga kualitas official statistik yang dihasilkan bisa dipercaya. Fundamental principle of official statistics, ya, dia ada critical role of high quality official statistical information. Jadi dalam fundamental principle ini akan ada informasi yang kualitasnya terpercaya, ya. Juga the integrity of official statistical system and confidence in statistic. Juga kalau memakai ini fundamental principle of official statistics, maka integritas dari sistem
statistik office-nya itu bisa diandalkan dan juga bisa profesional, independence dan akuntabilitas ya terhadap agensi statistik tersebut. Jadi kalau suatu agensi statistik menerapkan fundamental principles of official statistik, maka keprofesionalannya, keindependennya dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Background of fundamental principle of official statistics. Yeah. At the end of the 1980s, the need for a set of principles governing official statistics became apparent. In 1992, adopted at the ministerial level by the Economic Commission for Europe. In 1984, adopted at the specific session of the UN Statistical Commission, and in 2013, the revised preamble was adopted at the session of the UN Statistical Commission, and in 2014, endorsed at the 68th session at the General Assembly. Jadi awalnya pada tahun 1980-an merasa perlu ada prinsip-prinsip dalam membuat official statistik, prinsip secara umum yang harus ditaati oleh setiap yang akan menghasilkan official statistik. Nah ini mulai diadopsi oleh Economic Commission for Europe dan pada tahun 94 juga adopsi dari Special Session of the UN Statistical Commission. Nah ini dari dua ini diperkenalkan pada the session of the UN Statistical Commission dan pada setahun berikutnya diperkenalkanlah yang namanya Fundamental Principle of Official Statistics. What are the principles? Take a few minutes to read through each of the principle of the next page. Nah, there is 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. The first, ya bisa dibaca ini, relevant, impartiality, and apa itu? Ini apa nih bacaannya? Equal access. Equal access. Okay. The second, professional, standard, and ethics. The third, accountability and transparency. The fourth, apa nih? Gak kebaca Ibu. Biru apa nih? Coba dibaca deh. Yang keempat coba bantu Ibu baca tolong. Erza tolong dibacain yang keempat apa nih? Preventions of misuse. The fifth. Nah, tambah gak kebaca nih warnanya orange. Apa nih yang the fifth? Source of OFC. Apa? Sumber OFC-nya. Oke. Ibu baca ini beda confidentially, legislation, national coordination, use of apa nih? Use of apa nih? International standard. Wah ini nggak kebaca nih apa nih? Operation. Oh iya. Nah kalau ini baru kebaca nih agak gedean. Yang pertama adalah mengenai relevance, impartiality, and equal access. Jadi official statistik harus memenuhi ini. Provide an indispensable element in the information system of a demographic society serving the government, the economy, and the public with data about the economic, demographic, social, and environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical utility are to be compiled and made available on an impartial basis by official statistic agency to honor all citizen entitlement to public information. Jadi official statistik ini diharapkan bisa menghasilkan data tentang ekonomi, demografi, sosial dan lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi nggak suka-suka kita bikin.
Nah, dalam menghasilkan ini ya diharapkan juga siapapun bisa mengakses data yang dihasilkan oleh agensi tersebut, dalam hal ini BPS ya. Yang kedua, professional standards and ethics. To retain trust in official statistics, the statistical agency need to decide according to strictly professional consideration, including scientific principles and professional ethics on the methods and procedures for the collection, processing, storage, and presentation of statistical data. Sebenarnya yang nomor 2 ini kata Ibu kuncinya. Ya. Kenapa disebut kunci? Karena kalau sudah terpenuhi yang 2 ini, yang 9 ini, ya kecuali yang coordination itu lain lagi ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini ngikut gitu loh. Kenapa? Kalau kita profesional tuh maksudnya apa? Kita mengikuti aturan-aturan yang baku, yang diakui. Ya. Dan yang bisa dibuktikan secara sains bahwa itu benar. Jadi prinsip-prinsip cara metode pengambilan data, memprosesnya, menyajikan itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemarin kan kalian belajar metode statistik 1 ya, kebetulan dosennya Ibu ya. Di situ kan juga dijelaskan bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, dan pada saat mengumpulkan data juga kita nggak sembarangan. Misalnya kita ingin melihat jumlah anggota rumah tangga di suatu keluarga, kan cara ngambil informasinya bukan ketemu orang di jalan panggil, Bapak istri berapa, anak berapa, kan nggak begitu kan. Nah, dalam metode mengambil informasi itu kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang bisa dibuktikan secara sains. Masih ingat bagaimana Ibu mencontohkan bagaimana seorang ibu itu bisa bilang sotonya enak atau rendangnya enak. Kan dia kan nggak perlu sepanci rendang dia makan semuanya, kan nggak perlu, cukup dia aduk-aduk, dia ambil sedikit terus dia bilang, oh sudah mantap nih pedesnya, ya kan? Nah itu adalah filosofi statistik, bagaimana dengan sedikit sampel itu bisa menjabarkan keadaan kesemuanya. Dan tentunya metode ini harus dipelajari dengan baik dan bisa dibuktikan secara sains. Saudara nanti kalau lulus tingkat 2 akan belajar bagaimana cara mengambil sampel yang benar dan baik sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mata kuliah metode penarikan sampel. Kemudian masih ada lagi sampel survei. Jadi memang kita tidak sembarangan dalam mengambil sampel. Ada kriteria-kriteria, prosedur-prosedur yang harus kita pelajari dan itu bisa dibuktikan secara sains. Ini maksudnya ini. Nah, kita nggak tahu juga di tempat lain di luar BPS ya. Apakah mereka begitu juga dalam cara pengambilan sampelnya. Makanya BPS sebagai agensi statistik yang dia dilindungi dengan undang-undang merupakan satu-satunya agen statistik yang mempunyai trust yang tinggi karena dia mengikuti ini prosedur secara profesional dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan data. Nah, dan itu bisa dibuktikan secara statistik. Kan Ibu udah jelaskan juga kepada kalian. Kalau metode statistik 1 itu hanya sampai tahapan menyajikan data. Nanti tahapan berikutnya kan ada 2, analisis secara deskriptif, analisis secara inference. Nah, kalau memakai analisis secara inference itu harus dibuktikan bahwa sampel-sampelnya itu memang benar mewakili keadaan populasi. Nanti kalian akan belajar. Mata kuliah Statmat 2 kali ya, kalau Statmat 1 ini baru pengenalan distribusi. Oke. Lanjut. Nah, kenapa Ibu stres yang nomor 2? Karena kalau sudah ngikut yang kedua, yang 3 ini pasti ngikut. Yaitu accountability and transparency.
To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agency are to present information according to scientific standards on the source, methods, and procedures of the. Tadi kan Ibu udah bilang, kalau ngikutin ini 1, 2 di bawahnya sampai sampai sini nih otomatis. Ya karena dia mengikuti standar dan mengikuti kaidah-kaidah ilmu yang benar, sehingga metode dan prosedur tentang statistiknya kita bisa trust ya. Ini kadang-kadang ya kita bukannya sok pinter atau sok tahu ya. Ibu pernah hadir waktu itu, ada suatu peneliti menyajikan hasil penelitiannya. Karena kita orang statistik ya. Kebetulan Ibu sama Bu Eka yang hadir. Kan ada tanya jawab, terus Ibu tanya, bagaimana metode pengambilan sampelnya? Karena dia sudah membuat generalisir. Kan nggak boleh. Kalau memang mau membuat suatu generalisir, maka metode pengambilan sampelnya harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Ternyata mereka tidak mengikuti. Mereka tanya lagi, Ibu perwakilan dari mana? Ibu bilang aja dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Keder dia langsung, Ibu sama Bu Eka diajak ngobrol di luar akhirnya. Jadi Ibu bilang sama penelitinya itu di luar setelah acara selesai, Mas ini bahaya Mas. Kalau sampai ada orang statistik lagi yang datang, Mas bisa hancur. Ibu nggak mau nyebut nama organisasinya. Mas sembarangan aja ngambil sampel, kemudian menggeneralisir suatu kesimpulan, itu bisa ditabokin Mas. Ibu bilang, kami sebagai seorang statistisi tersinggung. Karena prosedur yang dilakukan itu tidak mengikuti kaidah. Sehingga yang dihasilkan dia tidak bisa dibilang official statistik. Bahkan di analisisnya tuh mereka pakai regresi. Ibu sampai nanya, alasan pakai regresi apa? Nah, nggak berkutik penelitinya. Pas Ibu selidik ternyata dia mengajukan proposal ke suatu funding, dapat dana, langsung aja dia ngasal aja bikin begitu. Aduh, ini yang namanya melacurkan ilmu nih begini. Ibu bilang, Mas lain kali kalau mau bikin penelitian ajak, bukannya kita mau diajak. Kan di undang-undang statistik itu ada yang bunyinya bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian itu harus konsultasi sama BPS, ada nanti di undang-undang kita. Jadi inilah sehingga accountability dan transparansinya nggak ada. Karena dia tidak mengikuti standar UNFPOS. Ya, jadi kalian hati-hati ya kalau nanti misalnya diundang di suatu seminar atau workshop yang berkaitan dengan suatu penelitian, harus mencermati itu. Metodenya apa? Kecuali dia tidak membuat suatu generalisir, nggak apa-apa pakai metode snowball, metode yang di luar sampling nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengeneralisir itu harus pakai metode sampling, itu catat ya. Walaupun belum belajar sampling, kurang lebih seperti itu alur pikir. Oke, yang keempat juga ini ngikutin juga ya. Juga yang berikutnya, source of official statistic. Nah ini sudah disebutkan mau datanya mau secara administrasi catatan atau pakai survei terserah. Mana yang baik aja disesuaikan dengan quality, time, length, cost, and the burden of respondent. Nah ini juga berikutnya confidentially. Nah ini confidentially ini adalah kaidah-kaidah aturan-aturan yang harus ditaati oleh suatu agensi statistik, yaitu data yang kita miliki itu tidak boleh sembarangan diumbar. Kerahasiaannya harus dijamin. Legislation, nah ini udah agak beda ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya yang agak berdekatan. The legislation ya kita membutuhkan laws, regulation. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada payung hukumnya, baik dia undang-undang atau Kepres atau Kepka, nah nanti itu statistical systemnya susah.
ya, nggak dianggap tidak layak ya, karena kita tidak bisa bergerak kalau ada undang-undang atau peraturan, baru kita bisa bergerak berdasarkan peraturan tersebut, bergerak menyusun statistical system termasuk bagaimana cara mengoperasikannya sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. National coordination ya. Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system. Nah, ini koordinasi antara agen-agen statistik ya di dalam suatu negara ini sangat penting, karena kalau kita tidak melakukan koordinasi tidak akan terjadi kekonsistensian dan keefisiensian dalam mengelola sistem statistik. Di Indonesia, di Indonesia kebetulan BPS mempunyai perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, dan kecamatan. Sehingga mereka sering melakukan koordinasi ya. Contohnya, bagaimana supaya terjadi konsistensi dan efisiensi. Pada saat BPS ingin melakukan suatu survei ya, di mana dari survei itu pasti ada kuesionernya, ada konsep definisi dan ukuran-ukuran yang ingin dicapai. Itu sudah digodok di pusat. Kemudian di pusat, di BPS pusat ini akan mengundang petugas-petugas di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi kalian nggak usah takut lah nanti kalau ditaruh di daerah, malah sering datang ke Jakarta untuk melakukan training pelatihan. Nanti mereka di training diberikan pemahaman tentang konsep definisi yang disepakati di kuesioner tersebut. Ini gunanya untuk menyamakan persepsi sehingga makna dari setiap item di kuesioner itu tidak berbeda, baik untuk orang yang ada di Papua, orang yang ada di Makassar, atau ada yang di Banda Aceh. Itu gunanya menyamakan persepsi. Sehingga dengan penyamaan persepsi itu konsistensi dan efisiensi akan tercapai. Ini perlu koordinasi ya. Alhamdulillah sama ini BPS koordinasinya cukup baik ya. Sangat baik. Use of international standard. Nah, ini berkaitan dengan di profesional juga ya. Jadi the use by statistical agency in each country of international concept, classification and methods promotes the consistency and efficiency of statistical system at all official levels. Jadi maksud ini, kan tadi udah dibahas yang dua. Kita mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh UNFPOS. Prosedurnya, konsep-konsepnya, pengklasifikasian dan metodenya. Kita mengikuti konsep secara internasional karena apa? Selain kita profesional karena mengikuti kaidah UNFPOS, ini bisa diperbandingkan antar negara. Karena kalau kita pakai konsep sendiri nggak bisa dibandingkan, ya. Nanti trust orang berkurang, trust dari agensi statistik di luar negeri juga berkurang. Misalnya BPS suka-sukalah bikin konsepnya, itu mah mungkin nggak dilirik sama kantor statistik di negara-negara. Ngapain BPS suka-suka? Karena official statistik yang dihasilkan tidak bisa dibandingkan. Sehingga kalau kita mengikuti konsep secara internasional, metodenya juga secara internasional, klasifikasinya juga secara internasional, maka konsistensi dan efisiensi tentang sistem statistik pada setiap level kantor itu akan konsisten. Terakhir adalah bilateral and multilateral cooperation. Ini in statistics contributes to the improvement of system of official statistics in all countries. Jadi kita bisa juga kerjasama secara bilateral antara dua negara atau juga bisa multilateral. Ini sudah dilakukan oleh BPS, banyak sekali BPS kerjasama, misalnya BPS dengan Australia. Ya, ini sangat penting ya. Apalagi kita kerjasama dengan negara yang sudah maju ya. Mungkin penyelenggaraan official statistik di negara yang maju lebih cepat. Nah, kita bisa belajar di situ. Jadi bisa mengkontribus pengembangan dari sistem official statistik di setiap negara.
Nah, ini let's practice, saudara bisa kerjakan sendiri, exercise, nanti bisa dilihat sendiri. Kita akan bahas yang poin kedua, yaitu legislative basis for official statistics, part 2. Why do we need laws on official statistics? Let's look at a few situations that illustrate why it is important to have a law of official statistics. Hasan story. Ya, coba perhatikan nih, Ibu capek juga kalau ngomong terus. Ini intinya si Hasan ini mau nyari data di Kementerian Tenaga Kerja, tapi dia ditolak dengan alasan bahwa data hanya tidak semua data bisa diberikan ke institusi lain. Contoh. How can having a law on official statistics help in this situation? Gimana nih kalau ada law-nya, ada aturannya apa? Nah, ini kalau ada law on official statistics can mandate coordination of the different agency in the national statistical system. Kalau kita punya aturan, kita bisa diberikan mandat kepercayaan untuk mencari data pada institusi yang berbeda yang bertujuan untuk menciptakan sistem statistik secara nasional yang baik. Juga ada AMI story ya, sama ini. Kalau saudara baca ya. Dari kasus 2 ini. So we need statistical laws to mandate coordination within the national statistical system and maintain the professional independence of the national statistical system and avoid political influence. Karena kita memang sangat profesional, data yang kita hasilkan itu menghindari kepentingan-kepentingan tertentu termasuk kepentingan politik. Selain itu ada juga 3 alasan lain, yaitu protecting the role of the National Statistical Office within the National Statistical System. Melindungi aturan-aturan, juga mandating response to survey, ensuring individual data are used for statistical purpose only. Why do we need? All of these reasons relate to ensuring the quality of official statistics. Again, we will discuss quality in more detail in lesson 6. Level of detail. We've seen some of the reasons it's important to have a law on official statistics. But how much detail should it contain? It depends. Statistical legislation varies in level of detail from country to country. Jadi memang hukum itu ada dan berbeda setiap negara karena kebutuhannya juga mungkin beda, kepentingannya berbeda. Tapi contoh detail itu bisa long dan short. Kalau long itu long detail laws help protect the National Statistical Office from undue influence, but their detailed provisions may become outdated quickly. In short, ini general law, short general laws offer flexibility for National Statistical Office and greater stability over time, but may not sufficiently protect against threats to their independence. Short general laws may be complemented by a series of more detailed regulations. Jadi kalau yang long ini biasanya lebih tidak detail, tapi hanya menolong bagaimana kantor statistik ini bisa bekerja. Nah, dalam bekerja itu dia dibantu dengan short general laws. Ini sangat fleksibel, tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Content of statistical laws. The content of statistical laws also vary from country to country, but there are some common topics that are often included. Jadi memang berbeda. Perundang-undangan dan aturannya bisa berbeda ya, tapi intinya topik umumnya sama.
menghasilkan data statistik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laws tersebut. Ya. Yang pertama, how the national statistical system coordinate. Nah, ini jadi dalam membuat law harap perhatikan yang pertama, yang berisi bagaimana role and responsibility of the NGO to whom the NGO report. Jadi harap diperhatikan, law-nya ini memuat aturan-aturan dan tanggung jawab dari institusi tersebut. Dan kepada siapa institusi tersebut melapor. Yang pertama ya, law dibuat untuk itu. Yang kedua, the chief statistician. Nah, setelah yang pertama dibuat, tugas BPS apa-apa dan BPS bertanggung jawab lalala. Pemilihan kepala BPS. This topic produce process for appointment and dismiss laying of term responsibility. Jadi bagaimana cara mengangkat kepala kantor baik di pusat, provinsi ataupun di kabupaten. Berapa lama tanggung jawabnya ya, isinya ini karena udah ada payung atas itu. Yang ketiga, other products of official statistic. Nah, udah nih kantornya udah ada bertanggung jawab bla bla bla, udah ada kepala kantornya. Nah, ini law-nya itu juga berisi responsibilities of other products, appointment procedures of head of agency. Nah, tanggung jawab dari yang udah di kepala ini seperti apa? Dia, ya, prosedur-prosedur ininya, cara ini diatur oleh undang-undang. Kemudian the statistical council, siapa aja nih? Mungkin dikaitkan juga dengan struktur organisasi kali ya. Tadi di law yang short itu untuk menciptakan sistem kerja seperti apa nih? Berapa orang yang diperlukan? Tugas-tugasnya apa? Relationnya apa dengan kepala kantor, dengan kaitannya apa dia di statistical system. Itu dijelaskan juga, ada hukum yang dibuat untuk bisa menyakup ini. Statistical program, program-programnya juga apa ya, secara tahunan atau multi year ya. Jadi ini dijelaskan. Data collection and apa nih? Data collection and apa nih? And handling. Bagaimana cara mengumpulkan data dan cara menghandle-nya. Ya, ini menyebabkan bagaimana kita memperoleh data, ya, prosedurnya, akses untuk data administrasinya, secure data processing, ini semuanya nih. Dan yang terakhir hukum memuat ini. Dissemination, bagaimana release calendar, simultaneous release, bagaimana cara mempublikasikannya, metadata, distinction as official statistic. Jadi hukum-hukum yang dibuat mencakup 7 hal ini. Nah, di Indonesia agensinya adalah BPS, di mana BPS dibentuk berdasarkan landasan hukum ya, Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah nomor berapa nih? Nomor 51 tahun 98 tentang penyelenggaraan statistik, peraturan presiden nomor 30 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral daerah oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang agak short ini mendukung supaya landasan hukum ini bisa diaplikasi, diterbitkanlah seperti ini dalam bentuk peraturan dan keputusan kepala BPS.
seperti keputusan Kepala BPS nomor 5 tentang, bisa dibaca sendiri ya, atau siapa yang mau bantu Ibu baca? Bu Dani, coba dibaca ini. Baik Ibu. Ya. Peraturan dan Keputusan Kepala BPS. 1. Keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. 2. Keputusan Kepala BPS nomor 6 tahun 2000 tentang penyelenggaraan statistik dasar. 3. Keputusan Kepala BPS nomor 7 tahun 2000 tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral. Nomor 4. Keputusan Kepala BPS nomor 8 tahun 2000 tentang tata cara pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus. 6. Perka BPS nomor 9 tahun 2017, perubahan Kepka nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata cara dan tata kerja BPS. 6. Perka BPS nomor 10 tahun 2007, perubahan Kepka BPS nomor 121 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah. 7. Keputusan Kepala BPS nomor 630 tahun 2019, standar pelaksanaan pelayanan statistik di BPS. 8. Perka BPS nomor 38 tahun 2020 tentang indikator kinerja utama. Oke, makasih ya. Perka ini kepanjangan dari peraturan kepala ya. Jadi ini landasan hukum yang ada di Indonesia ya, sehingga BPS bisa bergerak. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 materi yang termuat antara lain jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya yang terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS atau statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Yang kedua, hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam berita resmi statistik atau BRS secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 3. Sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dibentuknya forum masyarakat statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Oke. Nah, ini yang perlunya aturan-aturan dan kenapa kita pakai 10 UNFPOS. Ini ada sedikit lagi yang ingin Ibu jelaskan dengan kalian. Nah, berdasarkan itu maka kita boleh melihat sejarah berdirinya kantor statistik di Indonesia. Siapa nih yang mau bantu baca ini? Siapa yang mau bantu bacain? PJ-nya mana PJ? Itu Bu, ada yang mau tuh Bu. Ada yang mau? Alhamdulillah, silakan tolong bantu bacain coba. Sejarah pendirian kantor statistik di Indonesia. Agak kencang dikit bisa Mas? Baik Ibu, sudah kencang? Dikit lagi. Halo. Sudah bisa Bu? Nah, udah bagus sekarang. Lanjut, silakan. Baik, kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintah Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan atau Direktur Van Landbouw Nijverheid and Handel di Bogor. Pada Februari 1920, lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Central Kantor for the Statistic atau CKS dan melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, CKS berubah nama menjadi Somubu Chosashitsu Gensei Kanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang atau militer.
Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia atau KAPPURI dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodikdo. Setelah adanya surat edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 nomor 29/SC, Lembaga Kapuri dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perekonomian nomor P/44, KPS bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 nomor IB.099/M, kegiatan KPS dibagi dalam 2 bagian, yaitu Afdeling A atau bagian riset dan Afdeling B atau bagian penyelenggaraan dan tata usaha. Berdasarkan Kepres 10 nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan sensus penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus penduduk tersebut merupakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur dan di tingkat kabupaten atau kota madya dilaksanakan oleh kantor bupati atau wali kota. Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan sensus penduduk. Selanjutnya penyelenggaraan sensus di kantor gubernur atau kantor bupati atau wali kota ditetapkan menjadi kantor sensus dan statistik daerah berdasarkan keputusan Presidium Kabinet nomor AA-9 tahun 1965. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16/1968 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja BPS di pusat dan daerah serta perubahannya menjadi PP nomor 6/1980 menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah kantor statistik provinsi dan kantor statistik kabupaten atau kota madya. Tentang organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP nomor 2 tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BPS diatur dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 1992. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1997, ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, di mana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik. Pada keputusan Presiden nomor 86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kota Madya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999 ditetapkan PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia. Kemudian berikut daftar nama Kepala BPS Republik Indonesia. Yang pertama, Abdul Karim Pringgodikdo, masa jabatan 1945 sampai 1946. Kemudian Sarbini Somawinata, masa jabatan 1956 sampai 1966. Kemudian M. Muhammad Abdul Majid, masa jabatan 1966 sampai 1982. Azwar Rashid dengan jabatan 1982 sampai 1994. Kemudian Sugito Suwito, masa jabatan 1994 sampai 2000. Kemudian Sudarti Surbakti, masa jabatan 2000 sampai 2004. Kemudian Khairil Maksum, masa jabatan 2004 sampai 2006. Kemudian Rusman Heriawan, masa jabatan 2006-2011. Dan Suryamin, masa jabatan 2011 sampai 2015. Dan yang terakhir Suharyanto dengan masa jabatan 2015 sampai dengan sekarang. Oke, terima kasih. Dari 10 kepala BPS RI, yang perempuan adalah yang nomor 6 ya. Baru 1 perempuan yang bisa menjadi pimpinan BPS. Ya nggak tahu lah, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan karena jumlah
siswa STIS banyak didominasi perempuan, who knows ya, siapa tahu kepala BPS-nya yang nomor 12, 13 itu mulai perempuan-perempuan, ya nggak tahu juga sih ya. Dan Pak Suharyanto kemungkinan pensiun tahun ini karena kebetulan kan beliau ini satu angkatan sama Ibu ya, tahun ini umurnya 60, ya udah stop ya kalau 60, nggak bisa diperpanjang. Oke, materinya hari ini sampai sini dan sekarang waktunya kalian diskusi per kelompok, nanti kita jam 12:30 ketemu lagi ya. Silakan kumpul per kelompok membahas materi ini, dirangkum dan juga nanti bisa dibuat responnya. Ya, silakan. Ibu tutup dulu ya. Oke.